pada saat itu, termasuk kepala-kepala pasukan Romawi yang kemudian pada akhirnya juga bertobat terima Tuhan Yesus karena melihat begitu kemuliaannya proses penyaliban itu. Begitu. Kau ngarang mimpi kau itu bang. Mimpi. Kita yang tahu gimana kita kok kau tahu-tahu saja. Loh, saya yang baca kok, Anda aja belum baca kok tadi. Saya juga. Gimana saya sih? sudah baca kok. Loh, buktinya Anda nanya tadi di mana ini tertulis, berarti saya lebih paham dari Anda. Aneh Kamu sudah, kalau kamu nonton itu film Tuhan Yesus tentang Passion of the Christ itu tentu diambil dari cerita-cerita kitab suci. Film lagi kau bilang saya ini tukang bikin film bang. Film pula kau cerita. Film. Orang yang matanya buta, oleh firman Tuhan. Kalian bisa nonton itu lebih jelas secara visual. Saya sudah nonton Pak. Itu cuma film. Kalau mungkin ini secara tertulis kalian Cuma tidak bisa film. memahami. Kalian nonton Saya secara sudah visual. nonton. Itu sangat dramatis. Saya ini tukang bikin film pak. Gak usah ngomongin saya masalah trik-trik cerita. Aneh kalau Itu tentu film itu diambil disadur dari hasil penelaan kitab suci yang ada tertuang dalam kitab suci itu, kisah-kisahnya. Begitu kan, tidak ada jauh beda dari itu. Hanya dibuat dalam bentuk visual. Nah, sekarang saya mau tanya sama Bang Papi tentang pertanyaan berikut tentang Muhammad. Kalau memang Muhammad itu waktu menerima wahyu di gua Hira. Siapa saksinya? Pasti ke sana. Nah, itu ya. Yang kedua, kenapa dia sangat ketakutan dan lari terbirit-birit? Padahal ini kan menerima wahyu, yang dia bertemu kan katanya yang bertemu malaikat. Aneh pertanyaan kau ini mas. Ya, Nabi ini Muhammad itu manusia Tuhanmu aja lari, ngumpet. Aneh dong. Yesus itu kabur loh, dilempar batu, lari dia. Apalagi manusia. Aneh dong. Kalau ada dia lari pun dia meninggalkan manusia yang seperti itu. Ngapain lagi di situ sebenarnya? Bang Laskar, kita pun sebenarnya kalau sudah kayak gini orang ini bebal, seharusnya kita menghempaskan kaki kita dari sini. Iya. Sama kayak Yesus meninggalkan orang-orang Yahudi pada saat itu karena mereka tidak percaya Yesus kan? Yang saya pertanyakan begini, kalau kita mau dibahas, bilang kita bahas kitab mereka kok ngeyel dijawabnya. Pak Laskar, gini loh, ini saya mainkan akal sehat Anda ya. Kalau memang itu Yesus, sabar dulu bang. Waktu dia mau terangkat ke sorga, kenapa dia selamatkan orang yang ada di samping kirinya yang disalib? Hari ini kau bersama aku di Firdaus. Kenapa bukan mamanya yang dibawa ke sorga, ditinggalin mamanya? Kenapa? Dasar Kenapa? pernyataan yang on itu kalau kayak gitu. Kan minimal dia pulang dulu dong. Bawa mamanya supaya jangan dikubur, supaya jangan mati. Itu pertanyaan seenak Google-mu. Karena logikamu yang sesat. Mamanya aja nggak dibawa ke surga, apalagi lu. Karena Yesus itu adalah karena Yesus itu dengar dulu. Kenapa Yesus tidak membawa mamanya ke surga? Ya, Pertanyaan nggak berbobot. Siapa kapten? Kenapa kapten? Silakan. Assalamualaikum Pak Kapten. Ini Laskar ini, saya lihat ini kan Laskar buku melawan soal Salam dulu. Waalaikumsalam. Salam. Ya silakan kapten. Ini kapten baru menemukan kebenaran karena dia baca Bible, akhirnya dia mualaf. Tepuk tangan kapten. Ya, selamat Biasa itu kalau orang yang tidak percaya Yesus saya baca ayatnya, dia akan menghakimi dunia. Yohanes 9 ayat 39, Yohanes 6 ayat 40, Yesus akan menghidupkan kelak di akhir zaman. Nah, kalau si kapten ini mau meninggalkan Yesus, ya nggak apa-apa. Orang dia memang itu pilihannya. Sampai pula kami jadi sedih, nggak sedih. Itu pilihannya kok itu. Nanti setelah Yesus datang nanti baru dia akan menyesal, nggak guna lagi. Saya tanya kepada teman-teman Muslim, kalau kalian nanti berada di surga, siapa yang kalian lihat?
Kalau kami umat Kristen, gampang lah itu, kami lihat gampang lah itu. wujudnya yaitu Tuhan Yesus. Kalau kalian Gampang umat lah Islam, itu. siapa yang kalian lihat? Gampang lah itu, gampang nanti lah itu. Nanti Ya lah itu. jawab sekarang, biar Ya, tahu nanti sikap malah ini. kan. Dia menyesal nggak meninggalkan Yesus? Siapa? Emang kau sudah kenal Kau Yesus? kapten. Kau kapten. Ku tanya Tidak. kau, siapa yang kau lihat nanti Tidak di meninggalkan. surgamu setelah kau naik ke surga? Sabar dulu, biar gantian dulu, biar Engkau dulu, tunggu dulu dia sehebat apa Saya dia. tidak meninggalkan. Kapten Masalahnya jadi- saya mengikuti ajaran yang benar. betul Siapa kapten sekali. nanti di surga? Kau masuk surga. Saya melupakan. Jawab dulu. Kapten mualaf itu tujuannya. Saya untuk kalau memperbaiki meninggalkan berarti saya bidadari. melupakan. Iya, jawab dulu kapten. Kalau kau nanti masuk surga, siapalah kau tengok? Kalau kami Kristen, kami tengok Yang dia Tuhan tengok Yesus. itu 72 bidadari, yang dia tengok 72 Udah kau bidadari. udah diam dulu kau Laskar. Mana kau Nanti tengok gigimu kapten? hilang, Siapa yang kau diam lihat dulu, nanti di diam dulu. surgamu? Di surganya. Nah, Surganya mendapat 72 bidadari. Dengarkan dulu, orang mau ngomong gitu loh, gantian. di dalam Kita- Coba surga dijawab itu si ada kapten dulu. kenikmatan. Siapa kapten Apapun yang kau itu tengok nanti jenisnya, jika kau masuk yang pastinya surga? kenikmatan. Kenikmatan aja. Ewe. Kenapa? Barang enak kok. Semua di surga itu kan namanya Aduh. kan kenikmatan. Di surga itu ada Otak ewe aja. bodoh. Enak sih, mana sih? Enak. Di sorga itu kudus, di sorga itu Tuhan pencipta langit dan bumi, para malaikat dan para nabi. Masa kau ngenyek di sorga? Terus itu Berarti tertutup egois. Makanya bangunan di Yesus surga. berkata, sesatlah kau. Kalau- Yesus berkata, sesatlah kau. Karena di hari kebangkitan, manusia tidak kawin dan dikawinkan. Ya sudah, Kau ya, yang di Manusia surga diubah lubangmu seperti tertutup. Kau yang malaikat. anggap dia Tuhan Suci, saja, kau kudus tidak adanya. bilang dirimu Ya, sesat, ada begitu? ewe di sorga Yesus. Kau yang anggap dirinya Tuhan. Depanku kalian mengatakan begitu. Kalian bangsa siluman. Mana ada yang jujur? Mana ada dia bilang dirinya Tuhan. Dia saja ajarkan jikalau kamu berdoalah demikian. Aku adalah kebangkitan dan hidup, kata Yesus. Siapa yang percaya walaupun Jika aku kamu Rasul Allah, berdoalah tetapi aku demikian. tetap tidak tahu selamat atau tidak. Mampus Bentar, bentar. mengatakan Bentar nih, dia bentar. hidup, Ya, kapten dulu kebangkitan dan yang hidup. bicara. Siapa yang percaya kepada aku akan hidup walaupun sudah mati. Aku lebih memilih Yesus. Dia akan Iya. mengatakan siapa yang percaya kepada aku akan hidup walaupun Kalau sudah hidup mati. itu nggak Beda kan mati. kata Muhammad. Bagaimana hidup tapi Walaupun mati? aku Aneh-aneh Rasul kau. Allah, tetapi aku tidak tahu selamat atau tidak. Begitu juga dengan engkau. Oh, aku memilih Yesus dong. Jikalau kamu berdoalah demikian. Bukan Bapa ke dalam Bapa kami di dalam sorga, bukan Bapa Yesus. Dari cara kau ngomong pun pantasan kau meninggalkan Yesus. Kayak gitu pula kau ngomong pantaslah kau dapat. Lepaslah kau langsung. Iya, karena aku tahu dia ajarkan kan Tahu untuk apa berdoa kau? kepada Tuhan yang Kalau kau benar. tahu Yesus mengatakan, aku akan membangkitkan kelak di akhir zaman, gak akan kau tinggalkan Yesus. Sekarang Nabi Muhammad di mana sekarang berada? Orangnya sendiri kok mati. Di mana sekarang Gimana Nabi dia Muhammad? membangkitkan? Yesus sekarang di surga. Mana kau pilih? Yang di surga atau yang tidak di surga? Yang di dalam kubur atau yang di surga? mana Maria di yang dalam kau pilih? kubur loh. Maria di Aku dalam memilih yang di kubur. surga, Yesus di surga. Maria di dalam kubur. Kapten, Saya tanya dulu Ibu Darti. Boleh saya bertanya? Kita ngomong Yesus. bisa. Kenapa bisa? Jawab pula dengan Yang bisa dijawab. berarti Yesus yang menahan hidup dan matinya manusia begitu. Yes, aku adalah kebangkitan dan hidup. Yohanes 11 ayat 25. Siapa yang Berarti dia percaya pembunuh. kepada aku akan hidup Berarti walaupun dia sudah pembunuh. mati. Berarti dia pembunuh. Pembunuh ibunya sendiri. Durhaka dong itu berarti. Ibunya sendiri kan mati juga. Siapa yang mematikan Maria? Itu pertanyaannya. Siapa yang mematikan Maria? Ya kalau sudah dia tiba dengan ajalnya, ya mati. Siapa? Tadi Siapa bilang Tapi yang kalau dia hidup di mematikan? dalam kebenaran, nanti Siapa? begitu Yesus datang, Tuhan Yesus datang, Maria akan dibawa ke surga. Siapa yang Tubuh mematikan jasmaninya, Maria? tubuh jasmaninya mati, tapi rohnya akan hidup. Siapa yang mematikan Maria? Akan dibawa Itu ke dulu kerajaannya. jawab. Siapa yang mematikan Maria?
Nggak ada manusia itu dimatikan akan Maria. Manusia itu akan dibilang mati. hidup dan mati dipegang oleh manusia itu ketika dia mengalami kematian bukan berarti Tuhan yang mematikan dia, kecuali dia dibunuh. Itu baru bilang Itulah iya. mau kali kau dibodoh-bodohi kau. Kalau dia mati, Kau artinya kau tinggalkanlah Tuhan Yesus. Ajalnya. Ini artinya. Makanya kau nggak belajar. Beda Cepatlah kau hilang dari peredaran. mati dibunuh dan mati karena tutup usia. Mati dibunuh itu mati yang seharusnya belum mati tapi dibunuh. Tetapi kalau tutup usia karena memang dipanggil Sang Pencipta, itu Tetap aja mati kematian. lohor. Tapi Yesus nanti yang membangkitkannya. Yesus yang membangkitkan. Makanya ada. Ini Kalau kita Yesus lihat ya, memang dibunuh, teman-teman. Yesus itu dibunuh. Yesus itu dibunuh, dibunuh, tapi sabar. kemudian dia bangkit. Sabar, tadi Kalau kau bilang tidak, bukan mati itu Tuhan. karena tutup usia. Oke, nih sekarang saya tanya, kamu ngarang, ini data ya teman-teman lah. Aku telah meremukan, tetapi akulah yang menyembuhkan, dan seorang pun tidak dapat melepaskan dari tanganku. Saya tanya sekarang di sini, akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Siapa yang mematikan Maria ini? Oh Maria? Kok Mana Maria? itu yang saya Saya tanya? tanya. Emangnya ada di situ ditulis Maria? Mana ditulis di situ Maria? Itu Maria di situ. Akulah ini siapa? Aku ini siapa? Akulah Ya Tuhan. Tuhan. Yesus, betul? Ya. Yesuslah yang mematikan dan menghidupkan. Pertanyaan saya, siapa yang mematikan Maria? Maria di situ mana? Mana Maria di situ? Mana Maria di Saya situ? nanya. Saya Sebenarnya kau nanya. tambah-tambah. Nggak ada Maria. Siapa yang mematikan Maria? Jangan, kalau kamu comot-comot ayat gitu, kita juga bisa. Berarti Kalau sudah ajalnya mau meninggal ya meninggal. Siapa yang mematikan manusia? Siapa yang Kembali mematikan kepada yang manusia? punya, kepada siapa? Kepada Tuhan. Nah, kepada Itu Yesus kembali kan? kepada yang memilikinya. Oke, Yesuslah yang mematikan dan menghidupkan. Siapa yang mematikan Maria? Silakan. Yesus yang berhak menghidupkan. Kan katanya, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya Mati dulu, mati. manusia itu akan ada tiba gilirannya mati, bukan dimatikan. Itulah blow-onnya kalian. Iya. Itu Macet sama kan? dengan kalau kita bilang akulah yang mencabut nyawa, ya istilahnya mematikan atau mencabut nyawa. Mencabut nyawa ini akan ada dua versi. Membunuh, orang itu mati. Kemudian dia harus mati karena tutup usia. Di mana Usia itu datanya? karena Jangan kamu modal congor. Di mana datanya? Congor aja dulu. congor aja kamu. Congor aja. Di situ. Jadi teman-teman, memang ini Yesus ini anak-anak durhaka kadang-kadang. Masa dia matikan mamanya sendiri? Kalau mematikan itu kan bisa diartikan dia mencabut nyawa. Mencabut nyawa orang itu akan cabut yang disengaja. Bukan mematikan dong. Gimana sih kalian ini? Mati meninggali itu kan nanti ajal kita, memang manusia harus pergi ke sana. Sudah harus berpulang. bukannya tadi dibilang katanya dia yang memegang Belum ajalnya dia dibunuh. manusia. Bukan dimatikan, beda dimatikan dibunuh beda. Beda dengan Oke. kita itu meninggal. Kita memang Oke. sudah layak untuk mati. Udah karena Oke. usia kita sudah lanjut usia, atau karena kita sakit-sakitan, maka matilah kita. Itu. Jadi siapa yang mematikan Maria? Kok dimatikan Mati Maria sendiri. lagi? Apa yang mematikan Mati Maria? sendiri. Kalau yang mematikan Maria itu tidak ada mematikan Maria. Pakai data lah. Mati sendiri. Gak ada ditulis sendiri. untuk mematikan Maria. Allah mematikan Maria, gak ada kan? Berarti mati sendiri kan? Ya sudah karena- tiba waktunya dia pergi. Dia mati lah. Kepada pencipta. Karena sudah tutup usia dia harus kembali ke pencipta. Begitulah. Kalau dimatikan dibunuh. Iya. Kalau Yesus memang dibunuh, dimatikan oleh Allah itu sendiri. Karena untuk sebagai kurban. Astaga. Kenapa? Berarti Di Yesus- zaman perjanjian lama, ya semua manusia itu di perjanjian lama, di zaman Yahudi, setiap berdosa potong korban, seket. Ini kalian Jadi ini kayak kalau sampai kayak hari ini pakai kita handphone loh. menyeket-nyeket mati sendiri Maria. enggak cukup Berarti korban itu guys. Berarti Makanya siapa yang Nabi mencabut di nyawanya? perjanjian baru
Tidak Berarti perlu siapa lagi yang mencabut korban nyawa itu. Yesus? Bu Darni, siapa yang mencabut nyawa Yesus? Enggak, siapa yang mencabut? Dia menyerahkan dirinya. Dia menyerahkan nyawanya sendiri. Menyerahkan ada kepada ayatnya. siapa? Dan dia berhak menyerahkan Dia berhak menyerahkan dan berhak mengambilnya, katanya. Menyerahkan Ada ayat. kepada siapa? Masalahnya kalau Nah, diserahkan yang membangkitkan siapa? Yang membangkitkan siapa? Yang Hakikatnya membangkitkan Yesus. siapa? Hakikatnya Yesus yang membangkitkan. Oke, kita lihat ya. Siapa Yesus yang kan hakikatnya membangkitkan? bukan manusia biasa. Hakikatnya Iya, Yesus ini kan sabar. Yahweh. Oke, baik. Kita lihat data ya. Itu kan modal congor. Nah, sekarang Kok modal kita congor? lihat data. Sabar. Yesus itu wujud daripada Yahweh. Ibrani 1 ayat 3. Bukan manusia Tidak biasa mungkin Yesus seorang ini. Bapa. Dia adalah wujud daripada Yahweh turun ke bumi. Sabar. Makanya si kapten nggak kenal siapa Yesus, makanya ditinggalkannya. Sabar. Mau dia dibotol-botoli papi gembala dengan si face loading. Sabar. Jangan tergoncang ya. Ini Enggak data ya. goncang kecil amat. Sabar ya. Jadi menurut Bu Darni yang saya nanya dulu teman-teman ya. Kapten, siapa nama Tuhanmu, Kapten? Nama Tuhanmu siapa? Namanya? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Bu Darmi, siapa nama Tuhanmu? Tuhanku adalah Yahweh di dalam Tuhan Yesus. Bukan Yesus. Ya sama. Aku dan Bapa Oke. satu, kata Yesus. Oke, berarti Tuhannya Bu Darmi adalah namanya Yesus. Tuhannya Kapten namanya Allah. Kita lihat data ya. Oke, kita lihat data. Ting. Nah. Nih. Tuhannya Kapten sudah menghidupkan Tuhannya Bu Darmi. Oh salah. Kalau di sini, Yahweh di sini hakikatnya Yesus. Hakikatnya Yesus yang membangkitkan. Yesus sebagai manusia dalam keadaan manusia. Kalau separuh otak, kalau akunya di bawah 20 rata-rata, nggak tahu dia ini, nggak ngerti dia ini. Ya, nggak ngerti dia ini. Yang Oke, saya IQ-nya nanya dulu. 20 rata-rata ke bawah. Ini nggak Oke. ngerti di ayat ini, nggak ngerti. Oke, saya nanya Dan dulu. ngerti ayat ini. Oke. Siapa yang membangkitkan Yesus? Yang Oke. membangkitkan Yesus adalah hakikatnya Yesus. Salah, ini yaitu Tuhan Yahweh. orang Islam loh. Tuhan orang Islam ini. Hakikatnya keadaan sebenarnya Yesus ini bukan manusia biasa. Keadaan manusia Yesus ini Tuhannya orang Islam yang membangkitkan Tuhannya orang Kristen. Akan membangkitkan kita. nggak sama juga, Tuhan Ma. kita, nggak sama, beda-beda. Lah, Kalian Tuhan kalian beda dengan kami. Nah, ini Beda. nih. Beda kelas, beda kelas. Nih, Enggak lah. Tuhannya orang Kalau Islam Tuhan kami sudah hidup kekal, menghidupkan. Tuhan kami hidup kekal yang berada di kerajaan surga. Itulah Tuhan Yesus. Sampai hari ini dia masih hidup, bukan mati, bukan benda, Loh, bukan ini patung, yang bukan membangkitkan batu, siapa? bukan Yang pohon. membangkitkan siapa? Enggak. Tuhan Yang kami hidup membangkitkan kekal siapa? di surga. Yang membangkitkan Yang Yesus membangkitkan- hakikatnya Yesus ini yaitu Tuhannya orang Yahweh. Islam. Oh bukan ini hakikat ditranslate ini bahasa Indonesia. Sebenarnya ini bahasa yang aslinya bukan ini, bukan ya. Oh, berarti Tetapi ini Yahweh salah. itu hakikatnya Ini Yesus salah. itulah yang membangkitkannya. Waduh, salah lagi. Ya begitu. Teman-teman. Makanya Yesus itu tidak mati, tidak membusuk. Karena dia adalah firman Yahweh yang menjadi manusia turun ke bumi. Kalau dia manusia biasa, dia mati ditunggu 3 hari, pasti mati itu bau angke. Biar tahu kalian. Tapi Yesus karena Tuhan, dia tidak bisa di dalam dunia ini karena dia bukan di 1 dunia ini, Korintus 6:14. tapi dia tempatnya di kerajaan surga. Nah itu dia. Oke ya, saya sudah buka tadi data ya teman-teman. Berarti yang membangkitkan Tuhannya orang Kristen adalah Tuhannya orang Islam. Oh bukan, yang membangkitkan Yesus. Yesus adalah hakikatnya Yesus itu Yahweh. Nah itu, makanya kami Trinitas. Biar mengerti kami keberadaan Yahweh itu bagaimana. Trinitas itu artinya Yahweh menyatakan diri di dalam Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Jadi sebagai manusia dia mati di bumi, dibangkitkan oleh siapa? Dibangkitkan oleh hakikatnya Yesus, yaitu Ini Yahweh. data. Kamu bantah apa itu ini? dia, Apa ya. ini data? Ini data. Nah itu Data, kalau data. kalau IQ-nya di bawah 20 rata-rata, nyampe akalnya ke situ. Ya Tuhan. Ayat ini lucu. Ayat ini lucu teman-teman. Tuhan membangkitkan Tuhan.
Ini kan Yahweh yang membangkitkan Tuhan dalam keadaan sebagai manusia turun ke bumi, Yesus. Mana jangan kau tambah-tambah di situ, tidak ada dalam keadaan. Ada nih, saya mau tanggapi. Itu tulisan Yes, udah silakan. betul, itu Allah yang membangkitkan Tuhan. Itu bukan Allah. Allah itu bukan orang Islam. Allah tidak. Itu Allah orang Kristen itu betul Yahweh, Allah atau Yahweh dalam bahasa Indonesianya Allah, dalam bahasa ini Ibrani-nya Yahweh. Jadi itu kalau bahasa Islamnya, Arabnya Allah. Itu bukan Allah, itu tulisannya Allah itu. Betul. Iya. Allah itu. Oke. Ini Tuhan bukan? Ini Tuhan bukan? Ya Allah Bapa, Allah Bapa. Oke, Tuhan. Berarti bukan Allah. Tuhan yang membangkitkan Tuhan, betul? Iya, karena memang hakikatnya istilahnya. Boleh diampuni. Yang hakikatnya Yesus kan bukan manusia biasa. Kalau manusia biasa dia udah membusuk dia 3 hari ditunggu gak pakai bangkit. Dia satu dengan bapaknya, dia bapaknya, Bapa Allah bapaknya. Tapi karena Allah Yesus bapaknya. adalah ilahi, hakikatnya adalah Yahweh, makanya dia bangkit naik ke surga, gak mati membusuk. Apa Tapi dia ini? nama Tuhanmu siapa? Nama Tuhanmu siapa? Tahu ayat firman Tuhan ya. Kalian jangan macam-macam. Nanti saya suruh Tuhan saya kasih mati lagi Tuhanmu nanti loh. Tapi kalau Tuhan Yesus itu mati, tunggu dulu, loading, tapi gembala. Kalau Tuhan Yesus mati, tak bangkit-bangkit, ditunggu 3 hari masih bau bangke busuk mayatnya. Enggak mau aku percaya sama Yesus. Iya karena Kutinggalkan Tuhan itu. saya membangkitkan. Tuhan saya. Bukan, hakikatnya yang membangkitkan. Bukan Tuhanmu yang membangkitkan Yesusku. Hakikatnya keadaan sebenarnya Yesus kan Mana Yahweh, hakikatnya di bukan sini? manusia Jangan biasa dia. apa-apa. Mana Makanya dia hakikat? Jangan bangkit. tahu teman-teman. Nah, itu dia. Makanya kapten itu bodoh, nggak tahu apa-apa. Ngerti dia siapa Yesus. Makanya sampai mau dia dibodoh-bodohi si loading sama Masuk, Papi Gembala. masuk Ibu Gembala. Dia jadi ini ayat teman-teman ya. Jadi jelas ya. Tuhannya orang Islam. Iya, kau nggak ngerti siapa hakikatnya Yesus, kau nggak tahu. Kau kira Yesus manusia biasa mati membusuk, bau bangke, ditunggu-tunggu 3 hari. Saya tanya hakikat itu Enggak. apa? Yesus itu hakikatnya Yahweh, Apa itu makanya dia hakikat? bangkit naik ke surga, sekarang Hakikat itu berkuasa adalah dan esensi. akan menghakimi dunia dan membangkitkan kelak di akhir zaman. Itulah hakikat itu ilah apa? Apa? Hakikat itu esensi. Hakikatnya keadaan sebenarnya Yesus bukan manusia biasa, bukan, tapi hakikatnya ada ilahi, itulah Yahweh. Siapa yang bilang? Kalau kau tahu itu nggak keluar kau dari Kristen. Kalau kau ngerti Trinitas, tapi karena kau tak belajar, Saya tahu. kau ditangkap iblis, ditangkap cibolis lah kau Gara-gara cari. ayat ini teman-teman. Keper lah kau, Gara-gara ayat keper. ini. Sabar dulu. Gara-gara ayat ini Pak Pendeta Marpaung dari Tarutung kemarin mualaf loh. Gara-gara ayat Ih, botol. Aku aja nggak pendeta, aku paham ayat ini. Dia pula pendeta, apa yang dia pelajarinya coba? Pendeta sesat. Pendeta apa itu? Ayat ini dia nggak ngerti, botol. Berarti dia nggak ada Roh Kudus, nggak ada Roh Kudus di hatinya, nggak tahu dia mengenal kepribadian Yesus itu siapa. Nggak tahu dia cara memperkenalkan keberadaan Yahweh itu bagaimana. Jadi botol dia, ditinggalkan Yesus. Nanti padahal yang datang juga menghakimi ya Tuhan Yesus. Ya getarlah lutut kalian nanti kalau Yesus malah datang. berdoa kepada dia. Ini Kapten Bilal ini mualaf bohongan ini. Nah, suka Kalau di situ. kamu mualaf, saya mau tanya, kamu nanti saya gini, buktikan kamu bahwa saya Kristennya tidak awalnya bohongan. apa? Kamu Tritunggal ya? Kamu Protestannya? Protestan Ya pasti. Kapten Bilal. Dulu. Nah, sekarang saya mau suruh kamu, tolong kamu ini kalau memang Protestan, Ngapain itu kamu pengakuan suruh Muslim? Ngapain kamu kamu hafal suruh saya? Kamu hafal tidak pengakuan iman rasuli? Kamu hafal tidak Aku pengakuan percaya iman kepada rasuli? Allah Bapa yang Maha Kuasa. Begitu. Terus lanjut sampai selesai. Khalik langit dan bumi. Terus Terus apa itu setengah itu aja, tidak usah lanjut lagi. sudah lah. Di sini bukan interogasi bang. Bukan ruangan interogasi di sini. Nah, tidak bisa kamu. Berarti kamu ini palsu. Sama kayak siapa itu? Siapa yang perempuan itu? yang orang Ngaku-ngaku Dayak itu? aja, ngaku-ngaku. Padahal dia Kalau kamu memang Kristen, Islam dari Protestan. awalnya. Laskar Kristus. Ngapain nih Laskar penipu awak? Kristus.
dia syahadat di komal saya, dan sebelum saya syahadatkan saya kirim KTP, dan dia satu daerah sama saya. Makanya nanti dia Iya. datang Laskar kepada Kristus saya. itu pilihannya itu, biar Begini, Pak. saya. Iya, betul sudah, Bang, betul saya sudah, minta kalau betul memang sudah. dia Sekarang Kristen begini, yang sejati, sekarang begini kalau dia Laskar memang Kristus, Kristen izin sebentar, izin sebentar. Akhir zaman manusia akan Iya, iya, murtad. izin sebentar, nanti lanjut. Akhir zaman. Izin sebentar, nanti lanjut. Izin sebentar. Kalau ada orang yang pengen menjadi baik dan ada yang tidak suka, berarti dia itu iblis, karena tugas iblis kan tidak suka orang menjadi baik. Lanjut. Itu menjadi baik, kita harus percaya Yesus akan datang menghakimi dunia dan membangkitkan kelak di akhir zaman. Itulah Tuhan Wah, yang begini, benar Madang, itu. nih. Oh, Dan nih. Tuhan itu hidup, bukan mati, nggak bergerak. Bahkan Tuhan itu nih, hidup kekal. dengar dulu Madam nih, saya mau ngomong sama Pak Kapten. mati kok bilang Ini mati, kapten nggak ini, berat-berat. si kapten ini, Mati mau dia apa? saya belum percaya kalau dia ini orang Kristen. Karena pengakuan iman rasuli saja dia tidak hafal sampai akhir. Nah, bisa Ketika jadi saya dia mengakui settingan. bahwa pengakuan iman Rasul Dia ketika saya settingan hafal saja ini. sampai akhir, berarti saya mengakui bahwa Yesus itu Tuhan. Enggak. Itu kan dia coba disebut kembali aja itu pengakuan iman rasul itu. Kalau kamu memang Kristen. Saya tidak mau, berarti saya mengakui. Saya tidak Coba doa mengakui. doa Bapak kami sampai selesai coba. Oh, kalau doa Bapa kami mau, Bapa kami di dalam Coba. kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, pintar. Terus kalau pengakuan Iya, iman kalau rasul Bapa kami aku mau, karena di dalam doa Bapa kami itu kan tidak ada sebut Yesus yang mengajarkan untuk berdoa kepada Bapa, kepada Allah. Terus kenapa kamu alasan niat jadi mualaf? Jelas karena punya satu Tuhan. Saya cari Allah yang benar. Terus Masa saya mau sembah manusia, masa gini, ibaratnya gini, saya suruh orang menyembah kepada Allah, terus orang itu sembah saya, itu kan botol, otak lebih kayak botol. itu sudah berapa lama kamu jadi Kristen? Dari lahir, Sejak kamu Bang. mualaf? Dari lahir. Dari Umur lahir, berapa Bang. sekarang? Saya dari lahir, Bang. Umur berapa sekarang? Umurmu berapa sekarang? Umurku masih muda, baru 28. Terus sebelum kamu jadi mualaf, kamu aktifnya di gereja? Kalau Saya kamu tidak hanya aktif. Kristen KTP, ya wajar kalau kamu mualaf. Wajar Kalau kalau itu beda orang KTP. lah kalau Kristen KTP Iya, dia orang tidak tahu KTP. apa-apa, tapi masalahnya saya tahu apa-apa, makanya saya keluar. Kalau kayak Bu Darni ini nggak Beda, akan beda, bisa beda. jatuh. Kalau Nggak bisa. orang-orang yang Kristen Di toko-toko sejati, loading pun nggak yang bisa. Kalau yang Kristen sejati itu Bang Kapten, nggak mungkin dia akan meninggalkan Yesus. Karena Yesus adalah jalan keselamatan. Tapi kalau Kristen KTP gampangnya kau mengerti dimulafkan. meninggalkan ke tidak? Saya tidak meninggalkan. Saya hanya mengikuti ajaran yang benar. Ajaran dia adalah menyembah kepada Allah. Ajaranmu menyembah kepada dia. Paham? Ya, karena kamu tidak mengerti tentang konsep kekristenan. Kamu hanya Kristen KTP. Kalau kamu mengerti, Saya mengerti. Baca Alkitab itu, makanya Orang kau yang- tinggalkan Yesus itu. Bahkan saya lebih pandai masalah kita di antara kalian berdua. Terus sekarang saya mau tanya sama Kapten, apakah Kapten percaya surganya Kristen dengan surganya Islam sama? Di dalam surga itu ada segala kenikmatan. Ya, lanjut. Kalau di dalam Nikmat. di dalam surga itu ada segala Nikmat kenikmatan. apa sekarang? Kalau di dalam Nikmat neraka apa? itu ada segala kesengsaraan. Nikmat Mengerti? apa yang kau dustakan? Nikmat apa? Kau sudah pernah pergi ke surga? Nah, saya tanya kan gini, kalau surga tentang Kristen kan Kau diajarkan pernah dalam- pergi ke dalam surga ke kitab tidak? suci. Kalau tidak pernah, jangan kau tanya surga di kami Ini karena ada manusia. dalam kitab suci, surganya Kristen itu seperti apa? Tidak ada kawin mawin, hidup seperti malaikat di surga menyembah. Sementara Berarti surga egois, di- berarti egois sama orang yang kawin cacat semua itu. mawin, Berarti ada egois itu. pesta pora di situ. Nah, memperoleh 72 bidadari. Nah, itu bagaimana menurut tanggapan kamu? Apakah kamu mualaf karena mau menerima surga yang nikmat itu? Kalau masalah mualaf gara-gara bidadari sih saya sudah bosan, banyak perempuanku, jadi
Kalau masalah itu sih saya tidak apa. Kalau masalah perempuan mungkin Anda saja sih, tapi saya tidak mempermasalahkan Tidak, hal kalau itu kami sih. surganya saya tahu kami nggak ada kenikmatan dunia. perempuan, nggak ada Semua bidadari kenikmatan surganya dunia itu kami. berada di surga. Tidak, kan saya bertanya begini karena memang tujuan akhir daripada manusia hidup itu setelah kematian tujuannya adalah surga. Sementara surga izin, Islam Bang. dengan kenikmatan, surganya Izin kami sedikit. Kristen itu Kalau surga hanya itu menyembah. kesengsaraan, berarti itu bukan surga, itu neraka namanya, bodoh. Bukan sengsara, kita bukan sengsara juga di surga. Kita surganya Kristen itu menyembah Allah, hidup dalam roh dan kebenaran, di dalam puji-pujian dan penyembahan. Kebenaran apa? Kau hidup di dunia saja sudah salah, kau berharap mau hidup kebenaran. Lah sekarang masa kau di surga menikmati bidadari? Hah? Hidup di dunia sudah salah, mau berharap kebenaran. Enggak malu kau menikmati bidadari, ada Tuhanmu di situ, ada Kau para nggak malaikat malu, di situ. nikmatlah. Kau buka bajumu, telanjang kau, nampaklah burung kau itu, penismu itu. Waalaikumsalam Bunda Ratu. Kapten, kamu kan udah punya istri belum? Belum. Oh, masih muda, masih belum masih bujang ya. Misalnya kalau Iya. suatu saat kamu punya istri, terus kamu sama istrimu meninggal, masuk surganya Islam. Terus di surganya Islam, kamu bersama istrimu, terus harus kamu dilayani lagi oleh 72 bidadari. Itu gimana? Kamu kan nggak bisa menjaga perasaan istrimu kah? Bersyukurlah aku lah. Hah? Dikasih bidadari ini, siapa yang tidak bersyukur? Karena Kan dia gitu kan ya. Iya, senang Dilayani baru. sama bidadari ya. Jadi kau pakailah, Iya, kau pakailah semuanya. Kau pakai. Dilayani sama bidadari. Ya nggak begitu konsepnya Bu Darni. Surga kita itu bukan begitu. Masa di surga kayak begitu? Seperti itu kan? Menikmati, Bukan, menikmati. itu hanya Bidadari, kan melayani, katanya tadi, melayani kata si suami istri. kapten. Allah memberikan pasang-pasangannya. Begitu. itu Nanya lagi mana dalilnya? Pasti. mana dah? Yang Laskar Kristus. Kan? Kayak begitu percuma kalau misalkan Iya. kita ngasih dalil juga kalau dibantah. Capek. Begini Bukan Bu dibantah, Gembala. kami pengen tahu Mereka aja. ini kan, Ini Pak, mereka mana ini yang kan, lebih bagus bidadari apa pesundal? Saya tanya. Terus Kristen pesundal, nggak ada. Mana datanya? Nggak ada di surga. Kalau di Pasti kau botol, nggak tahu artinya itu. Pasti kau botol, nggak ngerti kau artinya itu. Yang masuk. Ya, kalau Iya, iya, percaya ada, Yesus ada. sundal itu Ya, dan ya, ya. Ada. Nih saya buka maka dia datanya. lebih dahulu Tuh, Papi masuk Kembang kerajaan buka. surga Sabar. daripada Sabar, Bu orang Darni. penginjil, tapi di belakang dia melakukan Bu Darni, kejahatan. sabar, Bu Itu Darni. maksudnya. Begini. Makanya kalian Begini, Bu botol nggak Darni. ngerti artinya. Iya Bu Darni, dengar Coba, dulu. coba. Dengar dulu Bu Darni. Nah, di surganya orang Islam itu yang tertulis di dalam Al-Quran itu, kalian akan mendapatkan kenikmatan yang tidak pernah kalian rasakan di dunia. Bahkan tidak bisa dibayangkan dengan pikiran, tidak bisa diceritakan dengan mulut. Nah, kenapa dari Kristen ini selalu fokus 72 bidadari, 72 bidadari? Memang kalian ini hanya di situ. Sabar dulu. Kalian berpikir begitu. Sabar. Iya, Sabar dulu. Sabar. Sementara di kalian saja dijanjikan itu 100 istri, bahkan ada perkawinan anak domba di sana loh. Masa Nggak ada. Ada undangan. Kalian Ada undangan juga. mengartikannya supaya sama dengan surga kalian. Nah, di surga Kristen itu dikatakan Yesus, di sana itu hidup kudus. Tahu hidup kudus kayak mana? Gak ada ewek-ewek di sana. nah, nggak ada. perkawinan anak domba itu bagaimana? Nggak ada di sana perkawinan. Tidak ada Perkawinan anak domba di surganya bagaimana? Yesus. Woi, botak, Iya, itu Bu Darni, perumpamaan. izin sedikit Bu Darni. Jadi Perumpamaan di surga nanti, itu, iya, di surga nanti itu Bu Darni sama teman-teman Kristen itu dalam bentuk daging atau bentuk roh? Tubuh Ya, roh kemuliaan yang tidak binasa. Tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan. Iya, tubuh kemuliaan Darni. dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan tidak mati-mati. Ada ayat firman-nya itu, ada Ada ayatnya. Tubuh kemuliaan. ayatnya itu. Tubuh kemuliaan. Iya. Gimana mau ngewek-ngewek udah tubuh kita Tunggu udah dulu, mulia. tubuh kemuliaan atau roh? Iya, tubuh kemuliaan. kemuliaan. Tubuh kemuliaan atau roh ini Bu Darni? Tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan. Iya. Oke, bukan roh ya? Enggak. Nah, kalau Bang Laskar bilang roh. Nah, yang benar ini.
Bang Laskar Ya, atau enggak, Ibu tubuh Darni? kemuliaan. Tubuh Ya, itu kemuliaan tubuh juga. kemuliaan karena ada dalam tubuh kemuliaan karena ada dalam firman Tuhan. Coba buka firman Tuhan ini tentang tubuh Iya, kemuliaan. iya. Tubuh kemuliaan itu dengan roh sama atau beda? Sama, tidak binasa tubuh kemuliaan. Dia kekal, sifatnya kekal kemuliaan. seperti Iya, roh. sifatnya Roh tidak itu kan binasa gitu. tidak bisa mati. Di tubuh kemuliaan itu sama seperti roh, kekal, tidak bisa mati dia itu. Karena yang mati mungkin itu daging. mungkin bagaimana Yang Bang mati itu Polo, tubuh mungkin daging. frustrasi. Nah, seperti biasa. Ya, gitu kan. Gitu. Itu gimana Paham tubuh lah. kemuliaan itu mewek-mewek? Kan enggak. Makanya dibilang Yesus, sesatlah kau, karena di kebangkitan nanti tidak ada Jadi kawin waktu- mengawinkan, tapi diubah seperti malaikat. Contoh waktu Yesus mati kemudian bangkit, dia menggunakan tubuh kemuliaan. Tubuh Iya. jasmaninya sudah tidak ada, tubuh kemuliaan yang dia pakai. Begitu untuk naik ke surga. Kami juga seperti begitu, orang percaya akan mengenakan tubuh kemuliaan seperti yang Yesus kenakan. Gitu. Dan Oh, berarti kalau kalian tubuh gimana? kemuliaan Nanti- itu nanti ya gimana? berarti Nanti di surga kalian pakai tubuh apa? Tubuh kemuliaan, roh atau apa? Karena di sana masih ada hubungan badan, masih ada hubungan kedagingan. Apa surganya kalian yang udah mati karena pesawat hancur, yang udah mati Iya. dimakan tanah. Gampang lah itu, Bang Laskar. Bisa aku Apakah jelaskan tubuh sebentar. kalian ketika dibangkitkan ya, nanti? saya juga tidak lama di sini. Saya juga tidak lama, udah tidak lama. Kurang lebih 10 menit saya standby di sini lagi. Nah, apakah tubuh kalian Oke. itu akan kembali seperti sekarang kita manusia yang ada daging ini? Atau gimana? Ya, ini mungkin ini ada Papi Gembala kasih lihat foto. Mungkin begini ya, tubuh kemuliaan mungkin Ini begini. kayak hantu, boleh kayak gini, kayak pocong ini. Oh itu Kayak bego hantu. hantu. Tubuh kemuliaan itu Takut Ah, pocong itu kan ini. nggak sempurna. Itu kan bego ganjang. Ini bebek gombel ini. Tapi Bu Darni, by the way, Gombel itu. ngomong-ngomong Bu Darni, ini ada dalilnya loh, Percaya enggak kalau ini ada dalilnya? Apa itu? Coba mana dia? Coba, apa Bang Polo coba. Ada dalilnya ini Bu Darni. Ada dalilnya. Saya tanya. Biar kita tengok juga. Begini Bunda, makanya kenapa saya tidak mau ke surganya Kristen? Burung saya hilang burung, nggak mau saya hilang burung. Udah bener di dunia ini 18-17 cm, masa sampai di surga tinggal 1 cm? Jadi hilang. Nggak mau Mana saya. ada dibilang di sana burungmu itu dipergunakan di surga? Nggak ada. Nah, jadi terus untuk apa? Jadi Untuk tentang gantungan nanti kunci. burungmu itu di surga gitu. Tentang burungmu di Terus surga. kalau nggak dipakai untuk apa? Iya beleng ngajaran kalian itu. Oke, berarti Bu Darmi nanti di surga lubangnya tertutup, kan nggak dipakai. Ya, namanya tubuh kemuliaan nggak ada lagi perasaan susu di sana lah. Karena dibilang Berarti hilang. Yesus tidak ada kawin mengawinkan. Kawin mengawinkan itu kan bertemu lapik dengan pedang, kan gitu. Iya, berarti Nggak ada. nanti di surga Bu Darmi lubangnya tertutup, betul? Ya enggak, ibaratnya nggak dipergunakan itu karena di situ kudus. Nah, terus nanti kau Laskar di surgamu nanti masih ada nggak burungmu atau udah hilang? Itu nggak ada lagi pemikiran kedagingan. Iya, itu kan apa? Dengan tubuh kemuliaan nggak ada lagi Masih bicara. Kedagingan itu namanya, ya. Iya, masih itu. ada apa enggak? Masih ada apa enggak itu Jul? Itu ada ataupun tiada itu tidak menjadi hal utama yang dipikirkan Berarti lagi di nggak surga. jelas surgamu, nggak jelas. Karena dibilang Yesus tidak ada kawin mengawinkan kudus seperti malaikat. Jadi malaikat Berarti rupanya di polos sana siapa, rupanya Pia? ewe-ewe. Nggak ada lagi nafsu. Berarti Polos, polos nanti biji doang, biji gede, tidak ada, tidak. Kalau kalian itu sama surganya kalian itu sama seperti tempat lokalisasi. Tempat lokalisasi itu Lebih tempat- parah lagi, ya, di sini aja tempat satunya nanti lokalisasi itu. selingkuhannya.
tempat istilahnya banyak ya kalau di dunia itu kan Ikan malu ada di situ, ini ada di situ laskar para kayak- nabi, kayak bener orang-orang aja. yang kudus. Masa kita ewek-ewek di sana? Dadah aja Iya. Oh, enak. Gimana sih? Komen kalau kayak gitu. aduh. Aku disuruh pilih masuk surganya Yesus lah. Aku mau yang hidup kudus. Kalau aku ya ditanya. Ya udahlah, udah salam ini istirahat semua. Iya. Selamat Aku pun istirahat. turunlah. Udah Salam berjam ini. istirahat. Mau kemana, Turun Bu kami Darni? ya host, loading. Bu Darni, Papi mau Gembala. kemana? Mau kemana? Iyalah Ya sudah nggak ada- mau makan nggak ada dulu udah topik jam lagi setengah yang dibahas 9. kita, Pak. Iya, jadi gini, Oh, mau makan. lapet, selama di dunia ini kau pos-poskan aja lah burungmu itu, karena nanti di surga nggak dipakai. Pos-poskan aja. Jangan dipuas-puaskan. Dia tetap hanya suaminya, hanya istrinya yang apa. Istri, puas-puas. Iya, puas-puaskan bersama istri, puas-puaskan gitu loh. Jadi kalau ngitung nanti kalian- nggak dipakai kalau kalian lagi. gini, Dengar. kalau kalian gini, Ulang lagi. Kalau kita manusia, kalau kita manusia bersetubuh untuk Iya, bang, meneruskan bang, keturunan. Captain diliatin aja tergantung di bawah nggak dipakai. Enggak gitu juga. Namanya kudus Kalau loh, kalian- kudus. Malaikat itu Gini. rupanya kayak gitu. Ada Gini, Mbak. rupanya malaikat Kalau- mengewek-ngewek. Benar Ada nih. ayatnya. Sebenarnya gini, kalau mereka anggurin aja di dunia, nanti di surga kan dipakai itu barang. Itulah surga kalian itu nggak jelas. Ngapain gua ke surga kalau cuma memuji-muji Tuhan? Kalau Tempat aku memuji lebih milih Tuhan di itu, surga Yesus. gini loh Bu Darmik, kita di dunia ini tempat diuji, lalu kita memuji Tuhan. Nanti di akhirat itu kita mendapatkan itu. Ngapain lagi memuji-muji di sana? Di Enggak, sana kalau itu di ajaran Yesus nggak ada menikmati seperti gitu itu. loh. Benar nih, Tuhan Yesus sudah menubuatkan bahwa di akhir zaman itu, setelah Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, sudah menubuatkan bahwa akan muncul nabi-nabi palsu yang menyesatkan dengan ajaran-ajaran yang penuh Iya. dengan hawa nafsu, yang penuh Ya dengan sudah, pengajaran hilang palsu. burungmu. Kau Yang nikmati ini. aja tuh hilang burungmu di surga. itu ajaran Mau yang lagi penuh aja. dengan hawa nafsu. Oke, Ya sudah. kalau begitu ada lagi Ya, satu ini satu mereka ayat di ini dalam Alkitab itu ini. Ya udahlah, udah, oke. Bang Laskar Kristus. Tunggu, jangan lari dulu. Bukan lari, udah dari tadi. Kamu bilang satu masalahnya. ayat dulu. Itu Lama, ada capek satu juga ayat di dalam Alkitab berbui-bui. itu bilang Yang lain begini, aja lah kerajaan kalian Babel naikkan akan lagi. dihancurkan. Apa? Di dalam Alkitabmu itu ada yang bilang begini, kerajaan Bible akan dihancurkan. Di mana ayatnya? Mana ayatnya? Jangan Nah, cari kasih sendiri tahu, lah. biar Nanti dia buka cari Google. sendiri. Udah. Bawa Nanti cari data sendiri tapi lah, supaya pintar. enggak berani Saya bilang tahu bahwa ayatnya kitab itu gimana. salah. Cuma itu saja. Cari saja kerajaan Bible akan dihancurkan. Kerajaan Alkitab kan Bible. Bible nanti dihancurkan. Itu bait Iya, Allah salah itu. itu. Kalau yang kita tahu itu bait Allah itu akan dihancurkan, dan kemudian dalam 3 hari Yesus akan membangunnya kembali. Itu kalau itu ada. Itu berbicara tentang Kerajaan Bible Yesus. akan dihancurkan. Buka saja nanti cari saja cari. kerajaan Bible. Apa kerajaan Bible? Cari saja cari. Ada itu di Alkitab, kerajaan Bible akan dihancurkan. Oh kalau enggak ada berarti bodoh lah kau. akan Tidak pernah baca dihancurkan Alkitab dalam lah, tempo carilah 3 kau. hari Yesus akan membangunnya kembali. Itu berbicara tentang dirinya yang akan mati, disalib mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Cari saja. Ya udahlah. Oke, selamat malam teman-teman semua. Nanti baru kita Aku gabung. juga mau makan dulu ya. Terima kasih semuanya ya. Selamat malam. Sampai jumpa di lain waktu. Jumpa Dadah. Bang siapa ini? Bang Loding. Bang Loding, Sampai jumpa. host yang ganteng, Halo, host Bang yang Loding. Iya, botak. iya, Bun. Iya, siap. Waktu Bang Iya, Bu Inspirasi. Darmi, siap. Makasih Bang Sama-sama, Laskar ya. Bang. Izin follow-follow Bang Laskar. Ya. Siap, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke. Tuhannya Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus? Ya, Dari Tuhan tadi Yesus diskusi kok memberkati kita semua. masih pula Yesus Sudah, Tuhan. Izinkanlah saya Tadi menyampaikan berdiskusi itu, kok walaupun masih Yesus berbeda. pula Tuhan. Walaupun berbeda, enggak apa-apa, kalian terima berkat lah dari Tuhan Yesus. Siap. Enggak apa-apa. Kita saling memberkati sebagai sesama umat bangsa. Oke, selamat malam ya. Oke.
jadi preminya bidadari, padahal kita mah senang dikasih bidadari lah mereka. Gimana Bang Inspirasi? Mau buka komal? Iya. Kita 10 menit lagi lah, 10 yuk, menit. sebentar meeting. Oke, siap. Kita telepon dulu lah. Ya, kita Boleh, rungkat aja, boleh. kita meeting Oke sebentar. teman-teman, semuanya kita izin rungkat dulu ya, karena ada meeting mendadak ya. Nanti baru. Kapten, standby Kapten ya. Paling sekitar jam 10 lewat. Makasih. Ya. Kapten, ini Natal di mana? Di apa? Di ini hari Natal tidak libur kah? Di apa? Di perusahaan? Jadi kita tidak ada Natal itu. Bukan, hari Natal libur tidak. Kalau libur, ke Ternate dulu. Kita ketemu bentar. Hari Natal ini kayaknya tidak ada Bang Loring karena kita kontraktor toh. Oh iya. Berarti Februari lah ya? Februari. Sekalian itu mau urus apa sertifikat di Masjid Rakyat, sekalian itu di apa di kupas helmnya, di kupas apa? Dicukur. Ayo kita rungkat. Oke, kita ya. meeting sebentar. Oke, teman-teman semuanya, kita izin rungkat dulu ya. Ya, akhir kata daripada kita tutup sama-sama dengan doa para majelis.